Sahabat realita dan sejarah, kita sering mendengar istilah reinkarnasi, baik itu dari bacaan maupun dari media lainnya. Sebenarnya apa sih arti reinkarnasi itu, dan bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak dan bahas bersama-sama. Kata reinkarnasi, dalam arti bahasa, berasal dari bahasa Latin, yang berarti lahir kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reinkarnasi diartikan sebagai penjelmaan atau penitisan kembali makhluk yang telah mati. Kepercayaan akan adanya reinkarnasi ini banyak dianut oleh orang-orang dari Asia Selatan dan Timur, terutama yang beragama Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Dalam kepercayaan ini, jiwa manusia akan terlahir kembali setelah mati dalam wujud yang berbeda, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terdahulu. Jika manusia di kehidupannya terdahulu sering berbuat baik, maka di kehidupan mendatang manusia tersebut akan terlahir bahagia. Demikian sebaliknya, jika manusia dalam kehidupannya terdahulu sering berbuat jahat, maka dia akan terlahir dengan kehidupan yang penuh penderitaan. Terdapat dua aliran utama dalam proses reinkarnasi ini, yakni aliran yang pertama adalah mereka yang percaya bahwa manusia akan terus-menerus terlahir kembali setelah mati. Dan aliran yang kedua adalah mereka yang percaya bahwa manusia akan berhenti terlahir kembali pada suatu ketika, yaitu apabila manusia telah melakukan kebaikan yang mencukupi, atau mendapatkan kesadaran agung dan menyatu dengan Tuhan atau moksa. Dalam filsafat agama atau kepercayaan yang menganut paham reinkarnasi, surga dan neraka hanyalah suatu persinggahan roh manusia sebelum bereinkarnasi. Neraka merupakan suatu pengadilan untuk menentukan kelayakan jasad yang akan ditempati oleh suatu jiwa, di mana perwujudan jasad ini akan disesuaikan dengan perbuatan manusia dalam kehidupannya terdahulu. Mereka mempercayai bahwa manusia bisa bereinkarnasi menjadi makhluk berderajat rendah seperti hewan, dan juga sebaliknya, hewan dapat bereinkarnasi menjadi manusia setelah menjalani karmanya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya. Dalam paham ini, selama jiwa masih terikat pada hasil perbuatannya yang terdahulu, maka ia tidak akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yakni lepas dari siklus reinkarnasi. Untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi tersebut, jiwa yang utama melalui badan kasarnya, harus berusaha melepaskan diri dari belenggu duniawi dan harus mengerti hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jika tubuh terlepas dari belenggu duniawi dan jiwa sudah mengerti makna hidup yang sesungguhnya, maka perasaan tidak akan pernah berduka dan jiwa akan lepas dari siklus kelahiran kembali. Dalam keadaan tersebut, jiwa menyatu dengan Tuhan atau moksa. Demikianlah sahabat realita dan sejarah, bahasan kita mengenai paham reinkarnasi. Mohon maaf jika masih ada kesalahan.